memang ini dimainkan. Makanya Pak Jokowi mengatakan ada agenda politik di sini. Oke, baik, ada agenda politik, Mas Roy yang mengirimkan somasi kepada Pak Jokowi. Inilah kalau kita ibaratkan ya, ada apa ya, penghuni hutan. Penghuni hutan itu apa ya? Perang hutan kali ya. Itu kalau hutan kebakaran nih pasti itu. Ya, kebakaran kan? Iya kan? Kan meraih-raih mana tuh? Sama. Jadi tidak bisa menjawab secara ilmiah. Sebentar, giliran saya, Bos. Tidak bisa menjawab dengan ilmiah, jawabannya ngaco ya, karena tidak bisa menangkal yang ilmiah, terus kait-kaitkan dengan politik. Nah inilah orang itu selalu kait kalau udah gerah, kalau udah stres ya, terus kaitkan dengan politik, terus nyerang-nyerang yang namanya orang besar lah, tambahin oleh para termul ini, oh baju biru lah, bahkan satu lagi yang bilang partai biru lah. Yang akhirnya dia sekarang lagi dikejar Kejaksaan Negeri itu. Kalau dia sama sekali nggak gentle tuh di mana-mana bilang. Somasi Anda kepada Pak Jokowi bukan politik ya? Bukan. Itu jelas untuk menyelesaikan soal dia celometan. Oke. Masa bekas presiden omongannya celometan. Kalau hakim ini menjadikan ini sebagai alasan melanggar hukum, maka semua orang bisa masuk penjara. Dan saya katakan kalau ini menjadi jurisprudensi bahaya banget hukum, maka saya bilang mungkin Jokowi akan dihukum 1000 tahun. Saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Gitu. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli nggak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong, dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli. Datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Sekali lagi, sebenarnya paling penting dari semua ini adalah ijazah asli tunjukkan ke masyarakat. Kalau tidak, itu hanya omon-omon. Sama seperti sekarang, orang sering bilang, itu ada ijazah asli dan asli.
Yaitu sama dengan statement yang sering beliau kemukakan. Apa Mas? Apa? Yaitu hanya we only talk the talk. Wah gitu. Jadi hanya petak-petak. Apa ini? Boleh diperlihatkan ke kamera, We boleh di walk, zoom. talk the talk, not only talk the talk. Petak-petak aja. Katanya ada ijazah asli. Mana? Rakyat tuh sebenarnya nggak butuh berlama-lama. Kalau memang asli, ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja, dia nggak perlu bayar lawyer, mahal-mahal bayar orang-orang untuk teriak-teriak di media gitu ya. Kemudian nggak perlu ijazah asli, selesai, namanya harum. Sekarang lebih dari mungkin separuh masyarakat Indonesia itu, oh memang betul berarti ijazahnya nggak pernah ada ya, gitu, karena tidak pernah ditunjukkan. Itu saja sampel. Orang waras pikirannya cerdas. Oke. Kenapa Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah, saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Ya betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi. Ya di awal-awal tuh dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan, ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Oke. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak. Ya, Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban, pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etikat tidak baik. Kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam ya, proses penyidikan lah nanti Bu. Nah, enggak bisa begitu. Kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. No, itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Bu, pasal 184 KUHP. Bu, pasal 184 KUHP. Keterbatasan tentang Nggak bisa, kebebasan Ibu, orang. nggak bisa. Proses Anda Ibu dari TPUA ya Bu ya? Hati-hati ngomong, jangan nyusul jadi tersangka lagi loh. Hati-hati ngomongnya. Hati-hati, jangan idealis. Hati-hati Anda ya, hati-hati ngomongnya. Anda. Hati-hati Anda Kenapa? kalau bohong di mata Allah. Kamu mau Persiapan ke Solo untuk mempertanyakan ijazah palsu langsung ke Presiden Jokowi. Saya ulangi sekali lagi Bu Gun, saya ada di situ nggak? Pak Roy Suryo, saya bersaksi tidak di situ sehingga Pak Roy Suryo difitnah oleh yang melapor. Itu lihat. Dan yang paling penting, tidak boleh seorang rakyat tidak berdosa, tidak bersalah difitnah. Oke. Amin. Tapi faktanya malam ini Pak Roy masih menghina Pak Jokowi. Bukan. Apanya yang menghina? Kalau seorang Jadi yang ijazahnya palsu, bukan dugaan difitnah, ijazah Bu. palsu. Bentar. Pak Roy masih. Apanya yang menghina? Ya kayak Tidak mempermalukan terima. dengan membuat. Itu contoh. riset kok mempermalukan ini gimana sih? Tapi kan sudah sebagai terlapor dan lagi naik. Enggak lah. Susah kalau orang nggak boleh berpikir Begini, cerdas. seorang presiden misalnya dugaan ada ijazah palsu, harus kita buktikan bahwa ijazah itu tidak palsu. Mana Jadi buktinya? kalau misalnya Udah, narasumber. sekarang Buktinya ini, mana? sekarang Balikan Pak lagi ke Jokowi, narasumbernya. kalau Mana mau buktinya? membuktikan ijazah palsu, Balikan aja tinggal narasumbernya, memperlihatkan kepada Mana kita Balikan semua. aja ke narasumber. Mana buktinya? Kalau Mana Pak ijazah narasumber baru? palsu, Oke. punya ijazah Ibu dari palsu. TPUA ya Bu ya? Hati-hati ngomong, jangan nyusul jadi tersangka lagi loh. Hati-hati ngomongnya. Balikan aja, balikan. Hati-hati, jangan idealis. Hati-hati Anda ya, Hati-hati hati-hati ngomongnya. Anda. Hati-hati Anda Kenapa? kalau bohong di mata Allah. Kamu mau ngomong di mata bahwa Allah, Pak di mata Jokowi Allah. bisa palsu? Kong kali kong tuh gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara kok itu mirip siapa ya? Ini kartun. Jadi artinya salah kalau kemudian orang dalam pikirannya, piciknya itu kemudian pidana, masuk. Bukan itu tujuannya. Indonesia itu akan kalau kepenuhan orang-orang yang berpikiran itu repot. Kalau misalnya jangankan orang berpendapat, orang bikin kaos saja dipidana. Itu repot. Misalnya yang kita lakukan sekarang itu kita membongkar yang namanya kong kali kong. Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, oh di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong itu gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara kok itu mirip siapa ya? Ini kartun, bukan foto.
Saya melihat ini kong kali kong ini ya. Jadi kalau orang pikirannya picik kayak gini, rusaklah Indonesia. Sekian, terima kasih. 12 calon tersangka? Iya. Oh, 12 calon tersangka. Terlapornya 12. Anda keberatan untuk membacakan, boleh? Boleh. Oke, 1. 1. Egy Sujana. M. Rizal Fadila. Terlapor. 2. Kurnia Triroyani. Ibu Kurnia. Terlapor. Ruslan Effendi. Rustam Effendi. Ruslan Effendi, oke. Ruslam. Pakai Ya, oke. M. Ruslan Effendi. Rustam Effendi, oke. Terlapor. Dame Hari Lubis, tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor. 5. Roy Suryo. 6. Terlapor. Rismon Hasolan Cianipar. Terlapor. Tifa. Terlapor. Abraham Samad juga terlapor. Oh, ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad mantan ketua KPK terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya, terlapor Mas. Michael Benyamin Sinaga. Kayaknya YouTuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo terlapor. 11. Ali Ridho atau Aldo. 12. Iya. YouTuber itu ya. Sekarang begini, rata-rata YouTuber itu. Ya, itulah yang diumumkan calon tersangkanya. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami. Ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian, supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Menunjukkan baju Tok Detok, ya saya juga ada baju Tok Detek. Nah, keren. Pakai dong. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ya. Ini bini siapa maksudnya? Ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini, ya, cocok logi, katanya, sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu. Jadi ini, iya. Pakai dong. Loh, ada yang pakai dong. Kalau saya sih ngapain pakai itu. Jadi begini Bang Aiman. Ya, oke. Baik, artinya biar ada perimbangan kan gitu. Karena Bang Roy tadi menunjukin baju Tek Dotok, terus wayang, ya kita juga siapkan baju tahanan bini. Artinya lebih bagus menjadi tahanan bini dibanding tahanan politik atau tahanan negara atau tahanan kriminal kan gitu. Kalau bini kan masih bisa dimarah-marahi, nggak boleh pulang keluar rumah. Gerakan Indonesia Gelap mewarnai kebijakan kontroversial dari pemerintahan Prabowo Gibran.
Gerakan ini dilakukan baik melalui aktivisme digital maupun aksi turun ke jalan yang diperjuangkan oleh mahasiswa, rakyat Indonesia, artis, dan tokoh perpolitikan di berbagai wilayah sebagai bentuk kritik atas keputusan yang dibuat serta menyoroti 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Apakah kalian masih ingat guys, para artis-artis yang ikut terjun langsung ke lapangan seperti Arif Riting, Bintang Emon, Abdel, Abdul, Mamat Al-Katiri, Ernest Prakasa, Reza Rahardian, dan masih banyak lagi. Mereka yang ikut turun dan berorasi di jalanan, bahkan tokoh politik seperti Ferry Amsari, Rocky Gerung, Refli Harun, bahkan sampai Mahfud MD juga mengatakan Indonesia gelap. Sekarang baru terbukti sekelas mereka semua padahal tokoh-tokoh hebat dan pintar, tetapi melihat dari pengakuan bos buzzer Marcella Santoso yang mengakui dialah dalang dibalik semua kerusuhan besar itu terjadi. Jadi Marcella bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Total Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Modus yang digunakan meliputi penyebaran konten negatif dan pengorganisasian aksi demonstrasi. Salah satu tersangka adalah Ketua Cyber Army M. Adia Muzaki yang disebut mengordinasi 150 buzzer dan menerima dana sebesar 864,5 juta dari Marcella untuk menyebarluaskan narasi-narasi tersebut. Nah, kalau kayak gini gimana guys? Kemarin siapa yang ikut-ikutan teriak Indonesia gelap? Bahkan sampai ada yang bernarasi menghina presiden dan wakil presiden. Bagaimana guys kalau menurut pendapat kalian? Indonesia gelap, aduh anak abah kan apa gue bilang? Udah gue bilang ini campaign bayaran. Mahasiswa sekarang banyakan on. Ini bos buzzernya udah ketangkap nih. Mahasiswa dapat berapa lu? Akhirnya terbongkar. Dalang dibalik hebohnya Indonesia gelap dan petisi RUU TNI Marcella Santoso. Sambil nangis-nangis dia bilang menyesal Pak Prabowo, minta maaf, kentut, pokoknya koruptor layaknya dihukum mati. Setuju? Udah gue bilang juga campaign anti pemerintah itu duitnya wah gila-gila. Lu tanya deh tuh, ya. Coba tanya make sure sama Najwa Shihab juga media kocaknya itu, bener nggak? Terus mana lu, anak-anak tuh Dajjal, kati gue buzzer, lupa ada yang buzzer kan, kocak? Gak cuma anak-anak Dajjal aja nih, partai Dajjal Indonesia pasti terlibat. Mereka kalau nggak berkuasa paling berisik, tapi kalau berkuasa tuh hasilnya tuh, yang petugas partai tuh kalian. Ini kemarin tuh si abahnya juga bahas-bahas ini nih, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ya kan nggak abah, nggak anaknya sama aja, yang keturunan Dajjal. Sukanya bikin rusuh, bikin ricuh, ya kan kebongkar. Dibayar semua. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dr. Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dr. Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Sampai ke Amnesty International. Sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Saya pengen itu Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Mas Anies, Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya. Ya. Dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo. Ngapain? Gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia.
Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan. Saya anggota rekan Anies Baswedan dengan tegas dan lugas menyatakan bahwa saya menginginkan Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk memimpin putra-putri terbaik bangsa ini. Negara ini telah memberikan kesempatan yang besar kepada seorang Anies Rashid Baswedan di pentas perpolitikan tanah air. Pernah menjadi menteri, pernah pula menjadi gubernur yang penuh dengan prestasi. Dan prestasi apa ini? Itu belumlah cukup. Kita harus meningkatkan Anies Rashid Baswedan untuk menjadi petugas rakyat. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia yang saya maksud. Dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Nah, dengan begitu kita memilih orang itu bukan emosional karena SMS, BBM yang faktanya nggak terbukti, tapi karena kita tahu persis ini dibutuhkan Indonesia. Saya pribadi juga melihat di TikTok wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah-sekolah untuk merawat diri, kecantikan kayak gitu. Kenapa nggak akhlaknya, imannya yang diperkuat kayak gitu? Kayak saya itu kayak ngerasa sedih banget. Kenapa duniawi terus gitu sekarang itu? Kenapa nggak malah agamanya kita? Dan saya melihat lagi ke depan itu kok banyak sekali yang sudah AI apa itu AI ya Pak, minta tolong untuk dibukakan mata kita semua untuk kalau agama itu nomor satu dan kalau bisa sholat dan ngaji itu nomor satu gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Ya lain kali kalau milih yang bener. Iya. Kalau menyesal ya sudah menyesal lah gitu. Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya, saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB. Palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Mantap bener. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul.
seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh di kolom deskripsi. Di sana kalian akan mendapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya properti. Akan tetapi ketika terjadi krisis 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang kita harus bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari ketemu ada saja konten yang berbau sara kepada orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017 saat Pilgub Jakarta hampir terjadi kerusuhan seperti tahun 98. Karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas terlarang seperti FPI. Dan sampai saat ini, dia dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini.
Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media yang gak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sunda Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti tahun 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset. Bukan nggak nasionalis kalau mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dibandingkan kita membeli properti, apalagi deposito. Pertama, jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi yang terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, dan juga properti akan terkena imbasnya. Poin yang ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara manapun di dunia ini. Misalnya saya pergi ke Singapura, saya tinggal jual saja kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun secara instan. Kalau misalnya saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk kita bisa selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk memulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.